Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazwa Hamidatun Najah dari kelas 11 IPA 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat contoh penerapan dari hukum kedua termodinamika, yakni botol ajaib. Jadi untuk alat dan bahan yang perlu kita siapkan, pertama ada botol plastik bekas, lalu ada soda kue, dan ada air mineral, lalu asam cuka, balon, dan juga kertas. Nah, berikutnya kita lanjut ke bagian langkah kerja. Yang pertama, tuangkan air ke dalam botol. Kemudian, cuka. Pastikan perbandingan cuka dan air sama. Jika sudah, larutkan cuka ke dalam air. Langkah berikutnya adalah memasukkan soda kue ke dalam balon yang telah kita siapkan sebelumnya. Agar lebih mudah memasukkannya, kita bisa menggunakan kertas sebagai alat bantu. Atau kalian juga bisa menggunakan corong sebagai alat bantu untuk memasukkan soda kue ke dalam balon. Langkah berikutnya adalah menyatukan balon yang sudah diisi dengan soda kue ke mulut botol. Lalu, ikat balon hingga soda kue terjatuh ke dalam larutan air dan juga cuka. Dan lihatlah apa yang terjadi. Percobaan kita berhasil. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penjelasan alasan kenapa balon ini bisa seperti tertiup ketika kita memasukkan soda kue ke dalam larutan air dan juga asam asetat atau cuka. Berikut ini penjelasannya.
sekarang kita bakal masuk ke bagian penjelasan. Nah, kita sebelumnya udah menyusun beberapa pertanyaan nih. Yang pertama adalah, kenapa balon bisa menjadi lebih besar dari yang tadinya kecil atau menjadi seakan-akan tertiup? Dan yang kedua adalah, kenapa permukaan botol itu menjadi terasa lebih dingin? Dan yang ketiga, apa sih hubungannya sama hukum termodinamika yang kedua? Nah, jadi hasil dari reaksi cuka dengan soda kue ini menghasilkan gas karbon dioksida yang dapat mengisi ruang balon. Sehingga lama-kelamaan balon yang tadinya kecil itu akan berubah menjadi lebih besar. Nah, hukum termodinamika yang kedua ini ada pernyataan aliran kalor yang berbunyi, kalor mengalir secara spontan dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Itu artinya di sini karena tadi sudah terjadi reaksi yang menghasilkan CO2 atau gelembung-gelembung itu sehingga balon menjadi tertiup, itu sistem suhunya menjadi lebih rendah daripada suhu lingkungan. Sehingga suhu dari lingkungan ini atau kalor yang ada di lingkungan itu mengalir ke sistem yang suhunya lebih rendah dan tidak mengalir secara kebalikannya gitu. Karena kalor tadi mengalir dari lingkungan ke sistem, maka suhu sistem itu bertambah karena menyerap kalor, sedangkan suhu lingkungan itu berkurang. Nah, ini dia tadi yang menyebabkan kenapa botol itu bisa menjadi terasa lebih dingin daripada sebelum kita mencampurkan soda kue ke dalam larutan air dan juga cuka. Kesimpulannya, dari praktikum yang telah kita lakukan, kita menjadi lebih mengerti apa yang terjadi jika asam cuka dan juga soda kue dicampurkan ke dalam air itu menghasilkan gelembung yang menyebabkan terbentuknya gas karbon dioksida. Gas inilah yang nantinya akan menyebabkan balon mengembang tanpa ditiup. Dalam reaksi ini juga kita dapat mengetahui bahwa terjadi perpindahan kalor dari lingkungan yang bersuhu lebih tinggi ke sistem yang pada saat itu suhunya lebih rendah daripada lingkungan. Sehingga karena terjadi aliran kalor ini, maka kita dapat menyebutkan bahwa penerapan yang telah kita buat merupakan contoh dari hukum termodinamika yang kedua. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.